pagi bulan Ramadan di Bulan Cabang Muhammadiyah Kota Arjo dan juga Masjid Darussalam Kota Arjo yang berbahagia dan dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan ridho-Nya. Alhamdulillah Allah karuniakan sehat kepada kita. Allah karuniakan keikhlasan hati dan juga keringanan langkah sehingga atas ridho-Nya pagi ini kita sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah ibadah itu sampai ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya, dan berharap mudah-mudahan doa syafaat Rasulullah sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini barangkali sambil menunggu kursi kosong yang belum terisi, insya Allah kajian akan tetap jalan. Karena mungkin diundur-undur, ya, nah nanti mundur, ya, mudah-mudahan kita konsekuensi pada waktu, karena barangkali banyak yang juga harus beraktivitas di jam-jam tertentu. Maka kajian pagi hari ini dilaksanakan dari jam 6 pagi sampai jam 7. Mari kita efektifkan waktu yang ada. Barangkali yang belum kesempatan hadir di awal, insya Allah bisa sambil menyusul. Yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengikuti, memahami apa yang disampaikan hari ini sehingga nanti akan mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita awali dengan bersama sebelum membaca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa lil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Pagi ini kita diberikan tambahan ilmu dan juga diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk sesi yang kedua, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Firmawan. Waktu dan kesempatan kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Kita masih bisa istiqomah untuk mengikuti kajian pagi di Masjid Darussalam. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada sahabatnya, pengikutnya, umat Islam yang senantiasa istiqomah sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, judul yang diberikan panitia kepada saya, mohon maaf, sebenarnya judulnya kurang pas. Kurang pasnya karena Bapak Ibu jamaah semuanya, kalau dilihat dari usianya sudah 50 tahun ke atas.
Ya. Atau bahkan 60 tahun ke atas. Kok tidak cocok Pak? Kok tidak pas? Karena judulnya adalah bahaya viralisme. Apa nih Pak? Kenapa ngomong begitu? Water. Nah, betul. Jadi ya tidak menyalahkan panitia, karena panitia juga bingung Bu. Panitia juga bingung memberikan judul kepada para ustaz itu. Kalau tidak diberi judul, nanti isi pengajiannya sama, gitu. Ustaz A menyampaikan materi A, Ustaz B menyampaikan materi A. 30 hari, 20 kali ngaji di sini materinya A semuanya. Meskipun ya diulangi 3 kali, 5 kali belum tentu paham, belum tentu hafal, belum tentu ingat. Jadi memang materi atau judul materinya bahaya viralisme, ya. Cocoknya, pasnya untuk anak-anak bapak ibu, ya. Cucu ditambah oleh Bu Penny, ya. Meskipun tidak saya sampaikan secara luas, ya, sampai jam 7 nanti Bapak Ibu. Jadi viral itu artinya virus virtual. Mau melihat rupa apa? Jadi viral itu Bapak Ibu singkatan dari virus virtual. Kalau diterjemahkan dengan mudah, viral itu adalah sesuatu yang menyebar dengan cepat, secara virtual atau di dunia maya, itu viral. Virus itu kan sifatnya nyebar, nular, gitu. Nyebar, nular, dan prosesnya itu sangat cepat. Kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, ya viral itu ya cepat nyebar, kemudian menjadi bahan omongan, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Itu viral. Dan memang ada sisi baiknya, juga ada sisi negatifnya. Sesuatu yang terkenal, yang nyebar dengan cepat di dunia maya atau di dunia online. Nah sekarang Bapak Ibu, yang lagi viral, kan setiap bulan itu pasti ada berita-berita di media, di televisi, di media sosial pasti ada berita-berita yang sedang ramai. Itu bisa disebut juga dengan viral. Sekarang yang lagi ramai, yang lagi viral, nanti kita ambil hikmahnya perspektif Islam. Bapak Ibu sudah besok mungkin, yaitu berita yang viral adalah salah satunya pilot dan co-pilot yang tertidur saat menerbangkan pesawat terbang pada tanggal 25 Januari 2024 rute Kendari dari Kendari ke Jakarta. Tidur, ya. Jadi pilotnya bilang, pesan kepada co-pilotnya, saya ngantuk Mas, tidur dulu, silakan kapten. Dan ternyata tidak lama berselang, co-pilotnya juga ngantuk karena baru saja memiliki dikaruniai 2 anak bayi kembar, malamnya kurang tidur karena relani bojone ngomong. Saya itu ini. Jadi memang bahaya Pak. Ternyata tidak lama berselang tidur juga itu Bu. Ngantuk, dua-duanya tidur, kemudian pesawat itu ya keluar dari lalu lintas udara. Kalau bis, mobil keluar dari jalan raya. Yang seharusnya
menit maaf tertidur, sadar itu sudah sampai di atas mana itu Jawa Barat, mana Cilegon atau mana itu lupa saya lupa itu daerah mendekati pantai selatan itu. Dan qadarullah sudah menjadi ketetapan Allah, qadarullah tidak ada yang mengalami musibah, tidak ada kejadian aneh. Penumpangnya ya memang ada yang merasakan aneh, kok tidak sampai yang seharusnya landing jam katakan 9:30 kok ini jam 10 masih di atas, aneh. Tapi tidak ada yang seuzon. Setelah tertidur 28 menit terbangun, dapat telepon dari pengawas lalu lintas di Jakarta, kemudian balik ke rutenya. Alhamdulillah, bismillah, dengan izin Allah selamat, tidak ada yang mendapat musibah atau yang lainnya. 28 menit Bu tertidur. Itu kalau sopir bis bagaimana Bu? Rampung lari ya. Jangan kan 28 menit Bu. Nah, kalau di tol itu kan lebih bahaya lagi namanya microslip. Jadi ngatur gitu aja langsung. Nah, karena di tol kan kecepatannya pasti di atas 80 km per jam. Begitu ngatur 2 detik saja lah, setirnya goyang langsung pasti ada musibah. Itu 28 menit Bapak Ibu. Tapi kalau Allah belum menakdirkan apa-apa, ya sudah selamat. Dan beritanya baru diviralkan, disebarkan akhir-akhir ini. Coba kalau disebarkan langsung tanggal 26-nya, langsung tanggal 25 siang, itu mungkin begitu turun dari pesawat, penumpangnya langsung sujud syukur itu Pak. Tapi tahunya sekarang, nah, itulah yang lagi viral sekarang. Hikmahnya kalau Allah belum menakdirkan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, ya sekuat apapun kita berusaha berdoa, ya maka akan terjadi juga. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya ngantuk Bapak Ibu. Pengajian ngantuk juga bahaya. Saya tuh mikir lagu, Pak, jenengan Jumatan ngantuk bahaya buat Pak. Bahaya, gitu. Bahayanya ya maaf, pahala Jumatannya tidak utuh, ada yang terkurangi, ada yang rusak. Pengajian Bu, ngantuk, bahaya betul. Bahaya. Nanti ketika ustadznya menjelaskan, menyampaikan materi, tiba-tiba nanti mikroslip ngantuk, diutuh, nemen, dikira Pak ustadznya khusyuk mendengarkan, ternyata ngantuk bangun-bangun. Nah, yang dia pahami hanya ya setengahnya atau sepotong saja, bahaya, bisa salah pemahaman. Ngantuk bahaya. Satu lagi Bu, yang viral Bu, ada pesawat dari Tarakan ke Nunukan itu membawa sembako, kemudian jatuh di hutan Kalimantan. Pesawat kecil, Smart Air, sama hikmahnya adalah takdir Allah memang sangat menentukan. Jadi pilotnya itu ditemukan masih hidup, padahal sudah 2 hari jatuh, sudah 2 hari hilang kontak sejak hari Kamis atau Jumat itu, baru ditemukan hari Senin. Tapi co-pilotnya sudah meninggal dunia. 2 hari di hutan Kalimantan, Masya Allah, bisa dibayangkan sendiri Bapak Ibu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, di tengah hutan Kalimantan. Kalimantan bukan Jawa. Kalau Jawa mungkin masih relatif aman lah, ini Kalimantan. Tapi ya tadi, qadarullah, kalau takdirnya belum mati ya masih hidup, masih hidup, meskipun tanpa makanan, tanpa minuman. Kalau
itulah hikmah yang sangat mendasar tentang iman kepada Allah dan Qadar. Sesuatu yang viral, dan viral itu pasti nanti ada masanya Bapak Ibu, ya, ada waktunya. Berita tentang tadi pilot yang jatuh, pilot yang tertidur paling hanya bertahan 1 pekan, 1 minggu, besok ganti lagi yang viral. Jadi menyesuaikan sesuatu yang sedang trending, yang sedang ramai. Dan biasanya sesuatu yang viral itu ada sisi keunikannya atau sisi keanehannya. Itu pasti ramai Bapak Ibu, pasti viral. Ya seperti tadi, ya, pilot kok bisa-bisanya tidur, kan aneh, ini unik, ya, jarang ditemukan, maka ramai viral. Dulu saat pilpres ramai gemoy, ya, ramai susu gratis, makan gratis, ramai apalagi macam-macam. Sekarang sudah tidak viral karena sudah selesai pilpresnya, ganti harga beras, ya. Sekarang ganti apalagi Bapak Ibu, lagi pilot yang ngantor besok awal April ganti lagi sesuatu yang viral itu, nanti menyesuaikan. Dulu tahun berapa ramai masalah lato, nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Lebih jauh lagi ke belakang, dulu ramai tanaman apa itu namanya Bu? Gelombang cinta. Tahun berapa itu? 2000 berapa lupa. Sekarang sudah tidak viral lagi. Ya, jadi memang berita, ya, informasi itu memang ada masanya, ada waktunya. Dan semuanya apapun itu pasti ada masanya, ya, ada waktunya. Kapan dimulai, kapan selesai. Jadi tidak usah khawatir, semua ada waktunya. Umur kita, usia kita ada waktunya. Sholat juga ada waktunya, puasa juga ada waktunya, haji ada waktunya, semuanya ada waktunya, dibatasi waktu. Yang tidak ya sabar. Kalau sabar ya sampai mati, ya Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Karena judulnya tidak pas dengan Bapak Ibu, ya, tapi tetap saya sampaikan sebagai bentuk menggugurkan kewajiban amanah dari panitia. Saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan usia, dan pernah saya sampaikan di Darussalam, dan saya yakin Bapak Ibu lupa. Mohon maaf, bukannya kenapa Bu, meremehkan apa-apa, ya, lupa karena sudah lama Bu, ya, sudah lama, ya. Sehingga perlu saya sampaikan lagi, mengingatkan lagi. Fadzakir inna fa'idil dzikra, jadi saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu insya Allah dapat memberikan manfaat. Hadis dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi. Hadis ini marfu artinya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Panjang sekali Bapak Ibu. Hadis ini saya dengar pertama kali dari almarhum Bapak Kiai Haji Zain Panani, Magelang. Kemudian saya cari di kitab hadis dan ketemu. Nabi bersabda, al-mawrudu hatta yatlubal hinsa ma'amila min hasanatin kutiba liwalidayhi aw liwalidayhi. Al-mawlud, seseorang atau anak yang dilahirkan, hatta yatlubal hinsa, sampai dia balik. Kalau laki-laki ditandai dengan pipi basah, keluar kumis, jenggot dan sebagainya. Kalau perempuan ditandai dengan haid, dengan menstruasi, ya. Jadi kalau ada anak, kalau ada seseorang yang dilahirkan sampai dia balik, ya, ma'amila min hasanatin kutiba liwalidayhi aw liwalidayhi. Jadi sebelum dalam Islam itu kan dimulai ditulis roket atid, amal baik buruknya ditulis roket atid itu dimulai dari balik, ya. Artinya kalau sebelum dia balik 0 sampai
balik, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada anak-anak yang belum balik, dia melakukan amal soleh, maka yang mendapat pahala adalah kedua orang tuanya. Intinya itu yang pertama. Oke, jadi ini ada motivasi untuk kita, Bapak Ibu, menyemangati anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum balik untuk membiasakan diri berbuat kebaikan. Kalau mereka melakukan kebaikan itu, ya dia tidak mendapatkannya, belum ditulis oleh rokib, atau kalau keburukan belum ditulis oleh atid, tapi dia sudah mendapat apa? Pembiasaan baik. Artinya setelah balik akan terbiasa melakukan perbuatan baik. Justru yang mendapat kebaikan adalah kedua orang tuanya. Oke. Katakan kelas 1 SD sekarang sudah puasa full 1 hari, maka yang mendapat pahala ya bapak ibunya. Oke. Anak saya kelas 1 Pak Praid, hari pertama Senin masuk angin ya. Gara-gara full puasa 1 hari, jam 5 sore itu badannya hangat, tapi ya insya Allah tidak apa-apa, ya. Insya Allah sehat, bismillah, alhamdulillah. Cuma hari pertama, hari kedua ya aman kemarin. Jadi yang mendapat kebaikan adalah orang tuanya. Bahkan salah satu fatwa dari Majelis Tarjih sudah saya sampaikan juga, mengingatkan Bapak Ibu, ya, kalau kita mengajak anak-anak kita yang belum balik untuk ikut ibadah haji, ya, maka hajinya belum diterima. Besok ketika mereka sudah besar, ya, sudah balik, sudah mukallaf bahasanya, maka harus mengulangi ya ibadah hajinya. Tapi bagaimanapun tetap ada nilai kebaikannya. Sudah dibiasakan dengan kebaikan atau amal soleh. Kan repot Pak, kelas 2 kan belum balik, diajak haji sama bapaknya, pulang-pulang kok dipanggil Mas Haji. Tidak mungkin Pak ya, baru kelas 2 dipanggil Mas Haji atau Dek Haji, padahal baru kelas 2. Oke. Itu kalau berbuat baik, yang mendapat pahala adalah orang tua atau mungkin bapak ibu guru yang mengajarkan di sekolahan. Wa ta'amila min sayyi'atin lam tuktab 'alaihi wa 'ala walidayhi. Kalau anak tadi berbuat keburukan, ya, berkata kotor, berbuat kemaksiatan, maka orang tuanya juga tidak akan mendapatkan dosa. Oke. Jadi masih utik Bapak Ibu, baik ya tidak ditulis, buruk juga tidak ditulis. Tapi tadi kalau baik dia akan mendapatkan pendidikan kebiasaan yang baik, kalau buruk maka dia akan terlatih terbiasa untuk melakukan yang buruk. Jadi sisi negatifnya di situ Bapak Ibu. Orang tuanya juga tidak akan dapat dosa karena memang belum balik. Tadi saya kaitkan dengan hadis yang lainnya, masih raful qalam, belum ditulis. Faidah balaghin saja alaihi qalam. Tapi kalau sudah balik, ya, jara alaihi qalam, maka pokoknya sudah jalan. Jadi rokib atid sudah bertugas. Sehingga Nabi melanjutkan amarul malakani alladzi ma'hu ayyahfadhu. Allah memerintahkan kepada 2 malaikat rokib atid untuk menulis amal baik dan amal buruknya. Ya, nah ini jadi kita sudah paham. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Kalau Bapak Ibu ingin tidur terus supaya rokib atidnya libur, ya rugi juga Bapak Ibu, ya. Karena kalau kebanyakan tidur lebih dari 7 jam itu kepalanya pusing, ya. Kepalanya pusing. Bangun-bangun bukannya semakin sehat, fresh, tapi awalnya pegel kabeh. Dan sesuai hasil penelitian, semakin tambah
usia, jam tidurnya semakin berkurang. Kenapa bosan? Anak kecil atau bayi yang baru lahir 0 tahun itu sehari semalam tidurnya bisa 20 jam. 1 tahun bisa 20 jam sehari. Kalau Bapak Ibu sudah 60 tahun, 65 tahun, sehari semalam tidurnya berapa jam? 5 jam, 4 jam. Padahal jam 10 malam mapan tidur, jam 2 sudah bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di tubuh Bapak Ibu sudah ada alarmnya, alarm dibangunkan oleh Allah untuk sholat malam. Itu nikmatnya. Jangan ditanggapi sebaliknya. Rasulullah mapan jam 10, jam 2 wis kelisian, wis tani. Justru itu alarm bangun agar bisa sholat malam. Jadi kalau sudah balik maka diutus 2 malaikat. Nah ini mulai penting Bapak Ibu. Fa'idha balagha arba'ina sana. Kalau orang tadi siapapun orang muslim tadi balagha arba'ina sana sampai pada usia umur 40 tahun fil Islam dan masih beriman, masih beragama Islam, Allah minal balaya salasa, maka akan diberikan karunia oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah dari 3 hal. 40 tahun masih istiqomah Islam dan iman, terus beramal soleh, maka 40 tahun itu diberikan bonus, diberikan keistimewaan dari Allah, bebas dari 3 hal, 3 macam hal. Yang pertama apa? Junun, gila, stres. Dan kalau kita teliti, insya Allah tidak ada juga Bapak Ibu 40 tahun sering ke masjid, sering kemana, sering amal soleh, insya Allah tidak pernah stres. Karena stres sedikit sudah ngerti, sudah paham larinya kemana. Kalau tidak sholat ya baca Al-Quran atau melakukan kebaikan yang lainnya. Wal judami wal baros, penyakit kulit belang maupun sopak panu, kadas, kurang dan sebagainya. Jadi 40 tahun masih konsisten dalam Islam, masih istiqomah berislam dan beramal soleh, bebas dari penyakit gila, stres dan penyakit kulit yang lainnya. Tapi pemberian dari Allah ini menyesuaikan kondisi hambanya, menyesuaikan kondisi pola kehidupannya. Bukan berarti kemudian 40 tahun malas menjaga diri, malas menjaga kebersihan dan sebagainya, salah juga. Tetap harus menjaga diri 40 tahun. Dan sudah saya sampaikan juga Bapak Ibu, 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas, sehari semalam sholatnya 40 rakaat. Lupa di Bapak Ibu atau sudah terbiasa kemudian lupa, atau lupa belum terbiasa. 40 tahun ke atas, Bapak Ibu 40 tahun ke atas, maka bismillah usaha sehari semalam sholatnya 40 rakaat. Wajibnya kita 17, berarti tinggal ditambah sunnahnya 23. 23 itu berarti diambil 2, rawatib dan tahajud. Tahajudnya berapa? 11. Berarti rawatibnya 12. 12. Rawatibnya bisa 12 atau rawatibnya bisa 10. Tapi yang 2 nanti untuk sholat duha. Lebih afdal yang mana Pak? 10 atau yang 12? 12. Perbedaannya hanya di qobliyah zuhurnya. Kalau yang 12 itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Jadi itu pas 40 rakaat sehari.
yang berusia 40 tahun. Lanjut, karena banyak yang di atas 40 tahun. Faiza balagha khamsin, kalau sudah sampai usia 50 tahun, banyak ya yang sudah 50 tahun, banyak Pak? Banyak. Dan mayoritas sudah pensiun Bapak Ibu ya. Tenang, nanti ada juga. Kalau sudah sampai umur 50 tahun, apa bonusnya dari Allah? Khaffafallahu min hisabihi. Maka besok kelak Allah akan meringankan hisabnya. Ya, besok di akhirat Allah akan meringankan hisabnya. 50 tahun, insya Allah sudah banyak di antara kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan besok kalau mendapatkan bonus dari Allah ini, hisab yang ringan ini, oh, Masya Allah, senang, bahagia sekali Bapak Ibu. Karena kalau hisabnya ringan, ya, maka insya Allah selanjutnya juga akan ringan. Ya. Tidak ada yang berat, sehingga bisa langsung atau cepat ke surga. 50 tahun. Nah ini yang paling banyak Bapak Ibu, ya, umur 40 tahun, umur 60 tahun. Mungkin yang hadir bisa 50% ini 60 tahun. Karena survei dari Mas Makul panitia tahun yang lalu itu ya, jamaah Ahad Pagi Darussalam Kutoarjo itu paling banyak 60 tahun. Oke, tidak apa-apa, berarti dapat hidayah. Oke, senang. Jadi memang senang lihat saudara-saudara kita yang sudah pensiun kemudian rutin ke masjid itu senang. Oke. Saya amati di tempat saya di Bandung itu ya, baru pensiun langsung produk ada. Ya, alhamdulillah nambah ramai jamaahnya. Kalau sudah sampai 60 tahun, Faiza Salasitin Razaqahullahu, maka Allah akan memberikan rezeki. Apa rezeki dari Allah? Al-inabah ilaihi bima yuhibbu. 60 tahun diberi rezeki oleh Allah, al-inabah, kembali kepada Allah bima yuhibbu, dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Artinya dekat kepada Allah, mendapat semangat, mendapat motivasi. 60 tahun ke atas itu senang sregep beribadah, al-inabah, ya, kembali kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai, ya, dengan amal soleh, dengan ibadah. Tadi sudah 60 tahun ke atas, rajin sregep amal soleh, berarti Bapak Ibu yang ngerti, yang bisa menilai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah di atas 60 tahun, ya, tergerak terus untuk kembali kepada Allah, beramal soleh, berarti mendapat rezeki dari Allah, ya, berupa tadi 60 tahun. Jadi 60 tahun rezekinya bukan apa ya? Bukan uang, bukan duit Bapak Ibu. Yes. Rezekinya ya sehat, betul, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga rezeki ini rezeki bisa beramal soleh, itu rezeki Bapak Ibu. Sesuai yang Allah janjikan lewat hadis ini, lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf, 60 tahun doanya ya, tidak usah minta Fortuner, Xenia atau Avanza yang terbaru Pak Azir, Pak Azir, mintanya nanti saja. Al-inabah ilaihi, bisa ibadah kepada Allah, bisa takarruf kepada Allah. Oke. Kalau rezeki harta itu menyesuaikan pasti, pasti menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu siapapun masih memiliki tanggung jawab menyekolahkan anak-anaknya, menghidupi anak istrinya, pasti akan ada rezeki. Tapi kalau sudah anak-anaknya sudah mentas, sudah mapan semuanya, ya sudah, rezeki materinya akan dikurangi, akan
menyesuaikan kebutuhan kita, yaitu rezeki harta. Tapi yang paling bagus saya kemarin mendengar ceramahnya di YouTube itu salah satu ustadz di Gontor, saya lupa namanya. Jadi rezeki yang paling tinggi itu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul juga. Dan memang banyak yang berpendapat bermacam-macam. Kalau Gus Batak, rezeki yang paling tinggi itu kesehatan, bukan uang, bukan materi. Jadi kesehatan. Bayangkan Bapak Ibu ada kesehatan, kemudian bisa beramal soleh, bisa beribadah kepada Allah, kemudian dapat maghfirah, luar biasa, setinggi-tingginya rezeki. Jadi ini bonus dari Allah untuk kita atau Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun. Banyak. Selanjutnya yang berusia 70 tahun. Wonten kalau wonten Pak? Ada. Kita kata insya kata. Tapi paling banyak tadi 60 tahun. Faidah balagha sab'in. Kalau sudah sampai usianya 70 tahun dengan syarat tadi Bapak Ibu fil Islam masih konsisten istiqomah Islam dan imannya, ahabbahu ahlus sama, maka penduduk langit cinta kepada orang tersebut. 70 tahun dicintai oleh penduduk langit. Penduduk langit baik semuanya Bapak Ibu, malaikat, tidak ada setan, tidak ada iblis, sudah turun. Jadi dalam artian kalau dicintai oleh penduduk langit berarti ya malaikat itu mendoakan kebaikan kepada muslim tersebut, kepada muslimah tersebut yang sudah berusia 70 tahun. Masya Allah. Malaikat mendoakan. Kita didoakan saudara kita aja jarang. Jarang ya, jarang. Kalau tidak minta ya tidak didoakan. Mas aku loro dongake ya. Nah, itu didongake. Kalau tidak minta jarang itu. Jarang kita didoakan oleh saudara kita tanpa permintaan atau tanpa pengetahuannya. Padahal itu amalan yang sangat mulia sekali. Kalau saling mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka malaikat juga akan mendoakan, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama, tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau sudah mendoakan tidak usah woro-woro, satu nanti besoknya jadi masolali ya aku sama saja. Dan ini menjadi amalan ringan di bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi di websitenya Muhammadiyah ada tulisan ringan itu untuk saya baca amalan-amalan ringan di bulan puasa ringan, karena kan yang berat sholat malam, yang pokok, kemudian tadarus, sedekah dan iktikaf. Amalan ringan Ramadan yang bisa menambah pahala kita salah satunya adalah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kemudian ada berzikir atau doa, ada berakhlak mulia, baik yang secara fisik maupun batin. Kemudian memberi makan hewan, bagus juga ternyata tulisannya. Jadi itu ringan, remeh, tapi bisa menambah pahala puasa kita Bapak Ibu. Memberi makan hewan atau binatang. Mungkin punya kucing, tapi bukan sembarang kucing. Nanti kucing garong ibu kasih makan ya salah juga. Kucing jalan dan sebagainya diberi makan dapat pahala. Remeh itu ya remeh tapi dapat pahala. Kemudian memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, iftar. Satu terakhir yang paling saya suka, membeli dagangan orang yang membutuhkan.
bisa kita maknai ya tadi, bisa dimaknai berkah secara materi juga. Gak apa-apa, kita sesekali beli ya, nyenangke larisi saudara kita yang jualan tadi. Beli kolaknya satu, meskipun rasanya ya orang karuan dan sebagainya. Dengan catatan lain ya, jangan terlalu berlebihan. Semuanya dibeli dari ujung timur, belakang alun-alun sampai dengan Palang Biru. Itu boleh kabeh, jajan kabeh. Taruh di meja makan dengar azan maghrib, apakah habis semuanya? Tidak. Jadi tidak cukup perut kita itu. Cukup teh 1 gelas, kurma 3, pisang goreng 1 sudah kenyang. Ya wis kowe lah bar tarawih, jebule bar tarawih ngantuk. Ya wis bablasan baru sempat makan sahur. Membeli dagangan orang yang membutuhkan. Bagus jadi saling menyenangkan. Ya tadi Ramadan bulan berkah, pasti banyak kebutuhan. Kita bajunya di situ, klarisi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, baik masih ada waktu 70 tahun. Sekarang kalau sudah 80 tahun Bapak Ibu, ada yang sudah 80 tahun? Kurang 2 tahun Pak, saya bekerja. Masya Allah, semoga sehat selalu, amin. 78 lagi, berarti 2 tahun lagi. Ibu-ibu ada? Derek ya? Belum? Mau sampai berapa Bu? 100. Di sini nanti ada sampai berapa? Ini bisa minta sama Allah, minta umur berapa? Minta umur berapa? Meskipun ada juga yang minta ya Allah, atau ngomong bicara kepada anaknya, aku rasa tekan 50-an, mau tidak repoti anak-anakku, pokoknya wis pensiun sudah, ya wis sesuai dengan umur Nabi 60-an. Kalau sudah 80 tahun, Pak Idabal Bastamani kata Allahu lahu hasanatihi wa tajawaza an sayyi'atihi. 80 tahun maka semua amal baiknya Allah tulis. Wa tajawaza an sayyi'atihi, yang buruk, yang tidak baik dilewatkan. Masuk akal Bu? Pak, 80 tahun orang mungkin aneh-aneh. Nah, Kira 80 tahun, 70 tahun saja sudah. Wes lepas Pak, wes lepas. Nek nganti aneh-aneh kebangetan berarti. 60 tahun masih aneh-aneh kebangetan. Bahkan lebih mundur lagi kan 40 tahun Pak ya. 40 tahun baik, maka insya Allah 20 tahun sisanya bisa baik. Tapi kalau 40 tahun 41, 42 kalau belum jalan, maka sisanya juga akan cerminannya di situ. Memang kuncinya di 40 tahun. Gak mungkin aneh-aneh lah, 80 tahun terus lemes gitu. Maka semua kebaikannya Allah tulis, yang buruk tidak ditulis oleh Allah lewat roket akhir gitu. Atau mungkin waktu sehat 40 tahun, 30 tahun rutin pengajian, karena sudah 80 tahun maaf tidak bisa jalan hanya di tempat tidur saja, Allah tulis kebaikannya, kebiasaannya dulu ketika rutin ke pengajian dan sebagainya, Allah tulis terus. Itulah hebatnya kebiasaan baik Bapak Ibu. Saat sakit, saat sudah tidak ada pun ya, akan tetap menjadi kiriman pahala. Pada kalau ini, kalau sudah sampai 90 tahun, kapan apa bukan Bu? Pak, sampai 90 tahun. Bahwa ada Pak saya boleh jawab. Rasakan apa bukan Pak? Bukan. Kalau sudah 90 tahun fil Islam, masih istiqomah berislam, beriman, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya Allah ampuni semuanya.
semuanya, dosa-dosanya. Kemudian juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan yang terakhir, fa'idza balagha ardal umuri, kalau sudah sampai di atas usia pikun ardal umur, jadi sudah di atas 90 tahun, sudah tidak ngerti apapun itu, maka bonus dari Allah adalah kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu fi sihhatihi minal khair. Fa idza 'amila sayyi'atan lam tuqtab 'alaihi. 90 tahun kalau sudah tidak bisa apa-apa ikut, maka tadi kebaikan-kebaikan yang sudah dia biasakan waktu sehat Allah akan tulis. Terbiasa Senin Kemis Allah tulis. Sebaliknya, kalau dia melakukan keburukan mungkin ya karena hilaf lah, karena sudah pikir kan pasti hilaf di luar kebiasaan, lantuk tak kali, maka tidak akan ditulis. Jadi kembali seperti bayi ya, sebelum balik tadi. Tapi perbedaannya hanya tadi, kalau baik yang mendapat orangnya tadi 90 tahun, tapi kalau belum balik yang dapat kedua orang tuanya. Persamaannya hanya di berbuat kesalahan atau kemaksiatan, sama-sama tidak ditulis. Jadi mulai dari 40, 50, 60, 70, 80, 90 ada bonusnya. Syaratnya satu, Bapak Ibu di hadis ini, fil Islam istiqomah dalam Islam, dalam iman dan amal soleh, insya Allah akan mendapat bonus dari Allah tadi sesuai dengan umurnya. Dan sudah saya sampaikan perbedaan umur dengan usia menurut Quraisy Shihab. Usia itu angka semuanya, angka totalnya 67 tahun contohnya, itu usia. Tapi kalau umur itu waktu kesempatan yang digunakan untuk berbuat baik. Jadi usianya 67 tahun, umurnya dalam artian waktu yang digunakan dimanfaatkan untuk berbuat baik tidak 67 tahun. Mungkin hanya 30 tahun, 20 tahun. Karena balik saja sudah dipotong 12 tahun. Kemudian tidur kita 6 jam, 7 jam, belum ditambah tidur saat Jumatan, saat pengajian. Sekali pengajian 5 menit, ditambah dikali 30, berapa jam itulah, dan sebagainya. Maka itulah, ya, umur kita tidak sebanyak usia kita. Meskipun ya secara bahasa Indonesia ya sama saja, tapi kalau dikaji secara dalam, sesuai dengan bahasa Arabnya, umur waktu yang kita lakukan, waktu yang kita manfaatkan untuk berbuat baik, untuk beribadah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sudah jam 7, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada, kalau ada nanti setelah pengajian saja saya terima, karena barangkali ada Bapak Ibu yang buru-buru ke kantor, mau pinter, nanti tidak gerutu bersuara, metu malah mencampur, suwe menanya. Nanti saya jawab setelah ini saja kalau ada. Kalau tidak ada, semoga kita nanti akan diberikan nikmat istiqomah dalam Islam, beriman dan beramal soleh, dan semoga dikuatkan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf untuk salah dan silap. Kami kembalikan ke Pak Terakhir untuk memperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mawar yang pada kesempatan pagi hari ini sudah memberikan kajiannya dan tadi sudah memberikan tahapan-tahapan usia. Insya Allah semakin sepuh semakin khusyuk Pak, karena dekat dengan bosan belum betul ya, tetapi logikanya begitu. Artinya
ibadahnya mudah-mudahan. Dan hari ini mendapatkan keberkahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Irmawan. Karena tadi ditutup pertanyaannya, kalau mau pertanyaan nanti silent gitu di belakang. Ini tadi bahasanya viral, saya ganti bahasanya ini silent, berarti di belakang lewat Bapak Ustaz masuk. Maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk infak pada kesempatan hari ini dari Bapak Ibu sekalian terkumpul 376.500 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan menjadi jariah dari kita semuanya dan menjadi kemanfaatan untuk masjid dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Tahajud. Kemudian yang berikutnya, informasi yang kedua, insya Allah pada hari Kamis 4 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Maret 2024, kajian pagi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sesi Pujiono sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mojo. Monggo besok pagi bisa dihadiri dan diikuti dengan baik. Dan saya kira untuk kesempatan hari ini karena waktu tepat ini pukul 7.00 kita tidak korupsi. Mari kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semuanya. Barangkali ada salah hilaf dari kami, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita sehingga insya Allah dimudahkan langkah untuk bisa hadir ke kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.